Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk menceritakan tentang penata laksanaan batu ginjal yang mutakhir seperti apa. Ini outline topik siang hari ini, ada pendahuluan. Saya akan menceritakan sedikit mengenai penanganan batu saat ini seperti apa, lalu penanganan batu ginjal dengan teknik robotik yang alatnya bisa kita lihat di sebelah kanan Bapak sekalian. Lalu pencegahan batu ginjal dan nanti ada take home message. Pertama saya mau cerita dulu tentang definisi. Jadi kalau batu saluran kemih itu macam-macam. Ada yang di ginjal, ada yang di salurannya. Ini ada yang di saluran, ini di batu ureter, ada yang di batu kandung kemih, ada juga yang di batu uretra. Nah, yang saya bicarakan pada siang ini adalah penata laksanaan batu di ginjal. Ya. Ini adalah endapan keras dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal. Nah, tadi disampaikan kalau batunya ini turun ke bawah, nah ini biasanya akan menimbulkan rasa nyeri. Yang disebutkan tadi Dr. Ben sebelumnya bahwa nyerinya bisa lebih sakit daripada yang ibu-ibu yang pernah melahirkan. Jadi kalau ibu yang pernah melahirkan ditanya, terus dikena batu, mana yang lebih sakit? Lebih sakit kena batu. Kalau dipikir sih memang iya sih, kalau melahirkan sakit, habis itu dapat anak. Ini udah sakit, dapatnya 2, batu sama tagihan dari Dr. Ben. Pasti lebih sakit ya. Sakitnya tuh di sini katanya. Nah ini mesti kita perhatikan ya. Kita Indonesia ini termasuk dari namanya stone belt, sabuk batu. Jadi kalau negara-negara yang ada di ekuator, di Khatulistiwa ini selain dapat keuntungan cuaca yang cerah, nggak ada musim dingin, nggak ada salju, suhunya seperti ini terus. Tapi ya ada efek lainnya adalah bahwa dia mudah terjadi batu, terutama kalau kita minumnya kurang. Jadi semua penyakit batu ini yang utamanya adalah karena minumnya kurang. Pasien bilang, dok saya minumnya udah banyak. Nah kalau minumnya sudah banyak masih ada batu, kalau dia minumnya kurang akan lebih cepat terjadi batu. Nah ini kalau yang hadir ini ada 100, ya mungkin 10 ini pasien batu ginjal atau batu tempat lainnya. Ya. Nah kalau di tempat ini lebih sedikit minumnya, lebih banyak persentasenya. Dan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena laki-laki itu ada penis, jadi salurannya lebih panjang. Ya, dan mungkin laki-laki lebih banyak aktif, suka lupa minum, nah itu mudah terjadi batu. Nah kalau di Indonesia sendiri sekitar 0,6 sampai 1% populasi dewasa. Jadi kalau dewasa itu mungkin ada sekitar 200 juta. Jadi sekitar ada 2 juta sampai 3 juta yang menderita batu. Ya. Ini meningkat kalau tadi kurang minum, terus diet kita tinggi garam dan juga ada obesitas. Tinggi garam itu misalnya makanan snack-snack itu tinggi garamnya tinggi sekali sebenarnya. Nah harus kita perhatikan. Nah, kenapa sih bisa terjadi batu? Nah, satu, yang pertama ada kurang minum, ya, minum air putih. Terus pola makannya ya tinggi garam dan hewani. Jadi kalau kita misalnya ke negara maju, ke Jepang atau ke Singapura, itu snack itu udah ada. Berapa sih kandungan garamnya? Berapa kandungan gulanya? Ya. Nanti dari situ kita tahu, oh ini grade-nya A, makanannya tanda kutip sehat. Grade B, grade C nanti kita tahu. Kalau di Indonesia saat ini belum jadi kewajiban untuk mencantumkan kadar garam dan gulanya. Lalu mungkin karena dia sering infeksi, ya terutama misalnya yang paling sering saya tangani ibu-ibu itu karena misalnya ini toiletnya kotor dok. Kalau bapak-bapak kan ya asal ada pohon dia bisa kencing. Kalau ibu-ibu kan waduh ini toiletnya, jadi dia misalnya di kantor di mana tuh saya tahan kencing. Nah itu yang menyebabkan mudah terjadi batu. Lalu, nah ini faktor genetik dan riwayat keluarga ini yang paling menyedihkan karena mungkin operasi udah berkali-kali, gaya hidup sudah diubah, tapi karena dia warisannya bukan rumah, bukan mobil, warisannya itulah gen yang mudah terjadi bentuk batu, ya ini nggak bisa diapa-apain. Lalu obesitas dan gaya hidup yang kurang aktif, ya, misalnya kurang olahraga juga menyebabkan batu. Lalu kondisi medis tertentu, misalnya bawaan dari sananya, misalnya emang salurannya sempit. Itu juga memudahkan terjadi batu.
Tandanya apa? Yang paling penting adalah nyeri pinggang. Walaupun nyeri pinggang itu belum tentu disebabkan oleh batu. Ya, ada macam-macam yang lain, ada kelainan kulit, kelainan saraf, kelainan otot, itu bisa juga menyebabkan nyeri pinggang. Tapi kalau dia nyeri pinggang disertai urinnya warna merah, ada kencing berpasir, ini semakin meningkat bahwa dia akan terjadi adanya batu. Ya, adanya mual, muntah, gejala berkemih, ya, atau ada demam, itu menandakan kemungkinan adanya batu, dan ini harus segera ke rumah sakit untuk kita cek apakah ada batunya atau enggak. Nanti di rumah sakit biasanya pasien akan ada tanya jawab atau anamnesis, ya. Lalu nanti ada pemeriksaan laboratorium. Nanti terakhirnya akan dilakukan USG dan CT scan. USG untuk deteksi awal ada atau masih batu. Kalau ada batunya kita lanjut dengan pemeriksaan CT scan. Dan di sini semua bisa dikerjakan pemeriksaan itu untuk menentukan apakah ada batu atau enggak. Nah, kita ke topik berikutnya adalah penanganan batu ginjal. Saat ini tentu saja kita akan menceritakan dari yang mungkin lebih invasif atau tahap awal sampai yang tidak invasif atau minimal invasif. Jadi zaman dulu operasi kalau ada batu ya mau kamu harus dengan operasi terbuka. Lalu dengan adanya laparoskopi, jadi dilakukan laparoskopi, lalu dengan endoskopi atau minimal invasif dengan PCNL dengan sayatan kecil. Yang ini tanpa ada sayatan, endurologi dengan RRS atau WRS. Lalu ada gelombang kejut, obat, dan nanti mungkin dengan observasi. Jadi nggak semua batu itu harus dioperasi. Ya, bisa hanya dengan cukup minum yang banyak atau dengan obat. Kalau batu ukurannya kecil dia sebenarnya bisa keluar. Nah, ini operasi terbuka ini kalau saat ini di zaman now ini ya ini pilihan terakhir ya. Nggak ada pasien saat ini yang mau dilakukan insisi 15 cm ya, dirawat 2 minggu itu udah, dan sebagian besar rumah sakit udah meninggalkan ini kecuali memang di daerah-daerah tertentu yang tidak ada urologinya atau peralatannya tidak ada. Ini juga laparoskopi, ini ada sayatan kecil ya di 3 titik atau 4 titik, nanti batunya kita lakukan sayatan. Ini juga biasanya dikerjakan hanya kalau ada kelainan bentuk ginjalnya, misalnya ginjal tapal kuda. Ya ini maka harus dilakukan tadi dengan bantuan laparoskopi. Dan ini ada luka di ureternya yang harus dijahit kembali. Tapi sayatan di kulitnya itu hanya kecil. Lalu yang berikutnya adalah dengan PCNL. Ini biasanya untuk batu-batu yang besar di atas 2 cm. Ada sayatan sekitar 1,5 sampai 2 cm di pinggang. Itu nanti kita akan masukkan ada kamera ke dalam ginjal, nanti batunya dipecahkan, lalu disedot nanti batunya. Ya, jadi nanti pasien dalam keadaan dibius, biusnya bisa ada yang bius umum, ada yang bius sparo atau spinal. Nanti kita akan masukkan kayak ada disuntik ginjalnya, lalu dimasukkan kawat pemandu. Nah, kawat pemandu ini akan masuk ke dalam ginjal sebagai pemandu kita untuk menempatkan kayak pipa selongsong. Ya, nanti lukanya akan diperlebar, diperbesar, lalu nanti kita akan pipa masuk ke situ. Pipa ini yang akan atau sheet ini akan tempat jalan masuknya nefroskop atau kamera kita. Nanti kamera kita akan masuk ke dalam ginjal, nanti batunya akan dipecahkan. Alat pemecahnya macam-macam, yang tercanggih ya tadi dengan Dr. Ben sudah sampaikan dengan laser. Laser yang paling bagus saat ini adalah dengan TFL, Thulium Fiber Laser. Ini kita bisa memecahkan batu yang paling keras itu bisa dengan pecah dengan hasil yang paling baiknya jadi bubuk. Nanti kalau batunya udah kecil, ukurannya kita akan tangkap ya, lalu dibawa keluar dari selongsongnya itu. Nah, ini ada sayatan kecil, ya ada resikonya, walaupun dibandingkan operasi terbuka jauh lebih kecil, tapi tetap bisa ada risiko perdarahan karena ada luka, rawat inap 2-3 hari, dan ini tidak semua rumah sakit bisa ya, karena dia perlu alat dan dokternya yang khusus. Nah, di mana ini bisa dikerjakan. Yang berikut adalah dengan WRS, ureteroskopi. Ini ada alat kecil, ya. Teropong namanya scope, kayak kita ada kamera di ujungnya, nanti dia akan masuk ke dalam kandung kemih,
lalu nanti masuk ke dalam ureter. Nanti di ureter kita akan lihat batunya di mana, lalu nanti kita pecahkan. Nah, ini pecahkan juga harus dengan laser utamanya. Ya, nanti batunya dipecahkan, nah ditempel batunya, ya. Setelah batunya dipecahkan, maka nanti akan kita tangkap juga dengan basket untuk dibawa keluar batunya. Sebagian batunya sudah hancur jadi bubuk, dia keluar sendiri lewat kencing. Ya, yang masih cukup besar biasanya kita keluarkan untuk kita periksa juga ke laboratorium. Nah, ini yang rigid WRS-nya. Yang berikutnya adalah dengan namanya flexible WRS. Jadi tadi masuk lewat ini, tapi ini dia bisa bengkok alatnya. Nah, dia bisa bengkok mencari di mana batunya itu berada. Nanti kalau sudah dipecahkan, nanti akan ditangkap dengan basket ke luar. Ya. Lalu biasanya setelah itu akan ditinggalkan namanya double G stand ya, untuk sebagai pengaman. Ya. Karena biasanya pada saat kita melakukan pemecahan batu itu terjadi luka. Nah, lukanya itu supaya jangan lengket, itu dipasang selang pengaman yang dicopot kira-kira 1-4 minggu setelah itu. Nah, ini teknologi yang ya, sebenarnya udah lama juga, di mana pasien ini kayak alat ajaib ya. Pasien hanya tidur aja di suatu alat, nanti ada gelombang kejut namanya SWL, sudah banyak tempat yang bisa begini. Cuman ada keterbatasannya. Dulu sejak waktu ini alat ini terbit atau beredar tahun 20 tahun yang lalu atau 20-30 tahun yang lalu, semua batu di SWL. Tapi tidak semuanya batu pecah ternyata. Ya, dia ada keterbatasannya. Jadi kalau kita lihat pasien sangat nyaman hanya tidur. Ya, nanti ditentukan batunya di mana, nanti akan diberikan gelombang kejut. Ya, gelombang kejut ini nanti akan menggetarkan batu sampai dia dalam bentuk gubuk atau hancur. Ya. Tentu saja ini alat yang sangat nyaman sekali untuk pasien, tapi sayangnya dia ada keterbatasan. Ya, pas saja keterbatasannya. Nah, ini tidak bisa untuk batu yang besar dan keras. Kalau di atas 2 cm biasanya perlu beberapa kali atau bahkan mungkin tidak bisa selesai. Sekarang kita udah bisa mengukur kekerasan batu. Dengan CT scan kita bisa tahu berapa Hounsfield unitnya. Kalau di atas 1000 bisa dikatakan bahwa dia tidak akan pecah dengan SWL. Jadi SWL ini suatu alat yang sangat nyaman buat pasien, tapi ada keterbatasannya. Ya. Lalu fungsi ginjalnya harus sempurna, karena dia kalau udah dipecahkan batunya harus keluar sendiri. Ya. Nah kalau misalnya batunya tidak hancur, dia perlu ada tindakan lanjutan, dan kadang-kadang kalau dia nyangkut, nah itu menimbulkan nyeri. Ya. Nah ini dia biasanya efektivitasnya rendah kalau batu itu ada ruangannya, ada yang ruang atas, tengah, sama bawah. Kalau ruangan bawah atau calyx inferior dia akan lebih sedikit angka keberhasilannya. Nah biasanya apapun tindakannya kita lakukan ini di G-stand ya, itu dipasang kalau misalnya ada sumbatan ya, atau ginjalnya cuma satu, yang satu lagi tidak ada atau tidak berfungsi, atau ada infeksi, atau setelah kita teropong ya untuk membantu penyembuhan, dan juga kalau ada risiko batu supaya jangan nyangkut batunya ya. Nah berikutnya kalau batunya kecil, pasien suka nanya, dok, ada nggak sih obatnya untuk batu ini? Ada obatnya, cuman ini lebih terbatas lagi dibandingkan dengan SWL. Jadi ada obat yang kalau batunya sudah di ujung sini, udah turun di bawah, ini kita berikan obat untuk melebarkan salurannya. Ya. Jadi batu-batu di bawah 5 mili, biasanya di bawah 5-10 mili dia bisa keluar sendiri. Ya. Tapi ini angka keberhasilannya cukup rendah, nggak terlalu besar ya. Lalu batu untuk menghancurkan obat untuk menghancurkan batu ada nggak sih, dok? Ada, tapi hanya untuk batu asam urat, ya. Ya, obatnya kalium sitrat atau sodium bikarbonat. Kalau batu yang jenis, cuman batu asam urat ini sedikit persentasenya, nggak nyampe 10%. Sebagian besar adalah batu kalsium yang sangat keras, ya. Lalu obat-obatan yang lainnya ada untuk awan anti nyeri. Kalau dia demam dikasih obat anti demam, antibiotik, dan anti muntah. Kalau dia memang ada muntahnya. Ya. Lalu nah ini kalau ini ada yang observasi, jadi tidak diberikan obat apa-apa, dia hanya suruh minum yang banyak. Ya. Obat biasanya diberikan, nah nanti kalau batunya kurang dari 5 mili,
maka dia akan harusnya bisa keluar sendiri, kecuali memang ada kelainan anatomis sehingga dia memang lebih kecil dari 5 mili salurannya, ya. Nah, berikutnya saya akan menceritakan sedikit mengenai teknologi yang terbaru untuk batu ginjal ini, ya. Ini kalau kita cerita tentang robot ini sebenarnya udah lama, dari tahun 2007, ya. Dia terus mengalami penyempurnaan di tahun 2013, lalu 2015, 2019 ini dari Perancis, dan ini yang terbaru, ya, tahun 2022 dari Korea. Jadi awalnya itu masih sederhana, tapi makin lama makin berkembang. Dengan teknologi AI ada beberapa keunggulan dari alat ini, diantaranya dia bisa menyesuaikan dengan napas pasien dan bisa mengukur perkiraan batunya. Ini kalau kita lihat nanti ada 3 komponen, ada robotnya dan juga ada surgeon console-nya tempat kita bekerja, dan nanti ada workstation untuk melihat gambar di dalam ginjalnya, ya. Sebenarnya ini sangat nyaman sekali, ya, dengan bantuan alat ini. Kita bisa lihat dia sedang memecahkan batunya seperti kayak main game sebenarnya. Mungkin kalau Bapak Ibu saya ajarkan ngerjain ini, atau terutama anak-anak zaman now, ya, saya ajarkan yang biasa main game, itu saya ajarkan seminggu juga bisa mengerjakan main ini. Tapi sebelumnya harus sekolah kedokteran dulu 6 tahun, urologi 5 tahun, bisa lah nanti boleh mengerjakan ini, ya. Jadi kita ini ada alat untuk mengukur kalau batu sudah kita pecahkan, dia bisa lewat nggak dari salurannya itu. Ini ada alat untuk mengukur. Oh, kalau batunya sudah lebih kecil dari lingkaran ini, bisa kita keluarkan. Kalau belum, dia harus dipecahkan dulu. Ya, karena kalau batunya terlalu besar, kita tarik keluar nanti bisa melukai jalan ini. Nah, ini contoh batu yang kita keluarkan, ini operasinya di rumah sakit ini, di Rumah Sakit Mandaya. Jadi memang saya tanya sama Zamanek, ini di luar Korea di mana? Pernah ada di Bangkok tapi hanya demo. Jadi untuk Asia Tenggara, bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura, ke Malaysia, kemanapun juga belum ada alat ini. Baru di sini nih, Rumah Sakit Mandaya ini. Memang sejak saya kembali dari Jerman tahun 2000, saya tuh nggak pernah pindah praktek. Ya. Baru ditanya, Perponco ngapain sih pindahnya jauh banget? Rumah saya di tempat, pindah ke sini nih. Karena saya selain diculik sama Dokter Esi, saya ngobrol sama Dokter Ben, memang visinya agak beda di sini. Kalau rumah sakit kita berkompetisi dengan rumah sakit di sekitar Indonesia ini, ternyata kalau Dokter Ben enggak, kita targetnya bukan di sini. Targetnya ada Singapura, Malaysia. Nah itu, ya mau nggak mau. Akhirnya saya pindah ke sini, ya salah satunya ini. Dokter Ben selalu mungkin dengan Pak Edi ini, kita maunya yang terbaik di dunia ini. Ya udah, ini visinya sama dengan saya, makanya mungkin ya saya akhirnya pindah ke Rumah Sakit Mandaya ini. Walaupun ya cukup jauh sebenarnya. Ya, kenapa sih kita pengen robot ini? Kalau pakai robot, pakai RRS biasa juga bisa. Tapi robot ini ada beberapa keunggulannya. Pertama, dia lebih presisi dan aman. Kalau kita pergi dengan tangan biasa, tangan kita itu biasanya akan capek. Coba Bapak dan Ibu sekalian dikasih minum ya? Coba megang itu botol aqua ini 5 menit, 10 menit. Kita mengerjakan ini 2 jam. Jadi kalau kita megang 2 jam, pasti tangan kita akan ada suatu kelelahannya, udah pasti. Ya kalau udah lelah, nah mungkin presisinya akan turun. Tapi kalau robot kan ya dia begitu aja. Dan tangan kita ini nanti kalau bisa lihat juga, tangan kita nempel ke suatu ada tatakannya, jadi tangan kita akan tidak mudah lelah. Ya, jadi dan lasernya itu stabil, ya, nggak bergerak, nggak terkena getaran tangan kita. Tangan kita capek, ya dia berhenti aja. Kalau tangan capek, tangan lepas, dia akan tetap berada di situ. Lalu ini ada satu teknologi AI di mana dia mengikuti gerakan napas pasien. Jadi kalau kita operasi, ginjal itu akan bergerak terus begini nih. Jadi batu itu akan maju mundur sebenarnya. Nah dengan alat ini dia akan mengikuti gerakan napasnya. Jadi akan lebih aman. Jadi jangan sampai lasernya itu nabrak ke tempat yang lain pada saat dikerjakan, ya. Nah ini kita juga bisa mendeteksi ukuran batunya. Apakah ini sudah cukup aman untuk kita keluarkan atau masih terlalu besar? Kalau terlalu besar dia nggak bisa keluar. Ya. Lalu pengambilan batunya lebih halus dan presisi. Jadi dia ada alat
khusus kalau kita tekan tombolnya dia akan kembali ke tempat. Jadi batu kita ambil, masih ada batu di sana, dia akan kembali lagi ke tempat yang sama, hanya dengan menekan tombol dia akan kembali. Jadi lebih presisi. Jadi ini tadi dia akan jadi dia ada memorinya, batunya ada di mana, dia akan kembali langsung ke tempat itu. Ya. Lalu, ini tanpa sayatan dan nyerinya lebih ringan. Biasanya secara umum dia hari ini operasi, besok sudah pulang. Paling lambat 2 hari, tergantung. Kadang-kadang pasien ini, Bu, Pak, udah boleh pulang. Tapi saya boleh nggak masih di sini dong? Karena di sini pelayanannya bagus, makanannya enak. Ya udah boleh nambah 1-2 hari. Tapi kan sebenarnya hari ini operasi, besok udah bisa pulang, Pak. Paling lambat dari 2 hari. Ya. Dan komplikasinya juga lebih rendah, ya. Karena tadi lebih presisi, 1-2 hari setelah operasi dia boleh pulang. Dan ini keunggulannya hampir semua batu bisa kita pecahkan, ukuran dan kekerasan batu. Ya. Dan angka stone free rate-nya cukup besar, 93%. Ya. Nah, keunggulannya apa sih? Tadi memang dokternya jadi tidak mudah lelah. Ya, jadi kalau dokternya lelah, walaupun kita hanya menggenggam mic ini 20 menit, tapi kalau menggenggam mic ini 2 jam, pasti akan capek. Lalu paparan radiasinya lebih kecil, ya. Tadi lebih presisi, dan juga gini, orang yang terlibat di OK-nya jadi lebih sedikit, karena ada yang digantikan OK. Jadi kalau dalam satu ruang OK itu yang datang lebih sedikit, perawatnya lebih sedikit, jadi angka infeksinya pasti jauh lebih rendah. Ya. Tapi alat ini ada keterbatasannya. Ada. Pertama, ya pasti lebih mahal. Ya. Alat ini cukup mahal. Lalu kalau misalnya ada kemungkinan, tapi saya belum pernah ketemu, adalah malfunction dari alatnya. Kalau terjadi itu apa yang terjadi? Ya, kita akan dengan manual. Lalu kalau batu ukuran yang sangat besar di atas 2 cm, mungkin ada luka di kulit kecil untuk kita memasukkan cairan, ya, untuk mempertahankan tekanan dalam ginjalnya. Tapi ini jarang kita kerjakan, tapi bisa terjadi. Lalu kalau misalnya salurannya kecil, sempit, maka alat robotik ini nggak bisa masuk. Kalau salurannya ada yang kecil, maka RRS pun tidak bisa dikerjakan, maka kita harus mengerjakan dengan cara yang lain, yaitu dengan PCNL. Nah, sekarang gimana caranya nih supaya kita jangan ada batu? Pertama, minum air yang harus banyak. Ya kira-kira sekitar 2-2,5 liter sehari. Lalu harus stop merokok. Kalau merokok itu aliran darah ginjalnya akan mengecil, jadi fungsi ginjal akan turun. Berikutnya adalah kurangin garam. Ya. Harus makan sehat, ya, mencegah kristal menumpuk dan juga mengurangi perasaan dan pengawet. Kita juga harus kendalikan berat badan. Orang yang obes kemungkinan terjadi batunya lebih besar. Lalu kontrol tekanan darah dan gula, olahraga teratur, dan ini yang paling penting juga deteksi dini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah jadi pasien batu, kemungkinan untuk terjadi batunya itu dalam 5 tahun ada 50%. Dan ini akan bisa lebih cepat kalau minumnya kurang, makan garamnya banyak. Jadi kalau kita minum cukup, rehidrasi cairan cukup, maka kemungkinan terjadi batunya lebih kecil. Dan untuk orang yang sudah ada bakat, deteksi dini ini USG jadi mandatori, supaya nanti kalau ketemu batunya masih 5 mili, ya minum aja yang banyak, dikasih obat aja, itu bisa lebih cepat penanganannya. Jadi kesimpulannya, mencegah lebih baik, ya, dengan banyak minum, mengurangi garam, jaga berat badan, hindari rokok dan olahraga. Nah, teknik robotik untuk batu ginjal ini lebih presisi dan aman untuk pasien dan juga dokternya. Cuman sayangnya kekurangannya biayanya mungkin lebih tinggi, dan mungkin ini ya tadi di Asia Tenggara ini rumah sakit swasta pertama yang memiliki teknologi robot untuk ginjal ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.